Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني طلبة العلم أعزكم الله. Kita melanjutkan kajian kita, pertemuan yang kedua, sesi yang kedua, membaca risalah Salasatul Usul wa Adillatiha yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masaili wal 'amalu bihinna." I'lam, ilmuilah. Jangan sampai engkau jahil tentang perkara yang akan aku sebutkan ini. Jangan sampai engkau ragu, jangan sampai engkau sekedar menyangka-nyangka, terlebih lagi jahilnya murakkab. Ya, ilmui dengan benar. Rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda. Anahu bahwa wajib barang siapa yang mengerjakan, menunaikan apa yang akan disebutkan ini, maka dia mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia mendapatkan dosa. Dan bahwa perkara-perkara yang akan aku sebutkan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang tegas. Dia diambil hukumnya dari Al-Qur'an, Sunnah, dan dari dalil-dalil syar'i. Bahwasanya wajib ala kulli muslim, atas setiap muslim, wa muslimatin, dan muslimah. Dan hukum wajib itu berlaku kepada mukallaf. Artinya seorang yang sudah balik dan berakal waras. Dari kalangan muslim laki-laki maupun muslimah. Apa yang wajib? Ta'allumu, mempelajari. Ta'allumu, kemarin sudah saya sebutkan dari Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Afadul Quran. Ta'allamu ta'alluman wa ta'liman. Ya. Atau allama yu'allimu ta'liman. Ta'allum, ya, itu adalah proses belajar yang terus berkesinambungan sehingga menghasilkan hasil keilmuan dalam diri orang yang menjalani proses tersebut. Ta'allumu thalathi hadhil masaili. Wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari secara terus-menerus 3 masail berikut, wal 'amalu bihinna, dan mengamalkannya, dan mengamalkan ketiganya. Kemarin sudah kita pelajari bahwa orang belajar ilmu itu adalah untuk diamalkan.
Al-ula, yang pertama dari 3 masail yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Annallaha khalaqana. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Barang siapa yang jahil tentang hal ini, maka sungguh dia berada dalam musibah yang besar. Dia tidak tahu siapa yang menciptakan dia, terlebih lagi dia mengingkari, tidak mengamalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang diistilahkan dengan ateis, mulhid, maka akfar minal yahud wan nasara bal akfar min iblis, lebih kufur, lebih kafir daripada Yahudi Nasrani, lebih kafir daripada iblis bahkan. Karena iblis saja masih mengakui Allah yang menciptakan dia. Jadi wajib untuk diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, warazaqana, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Barang siapa yang tidak tahu atau ragu ya bahwa Allah yang memberikan rezeki kepadanya, maka kafir dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Walam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita sia-sia tanpa tujuan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-hamal huwa syai' al-muhmal al-matruk alladzi la yu'ba'u bihi. Allah tidak membiarkan kita kemudian ya ditinggalkan tanpa dipedulikan, diabaikan. Tidak. Allahu khalaqana wa razaqana li hikmatin. Ma khalaqana abathan wala sudan. Jadi Allah itu menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita karena ada hikmah. Allah tidak menciptakan kita sia-sia dan main-main tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa balasan, tanpa pengadilan, tanpa tuntutan pertanggungjawaban. Tidak. Assalamualaikum, Ustaz. Gak ada suaranya, Ustaz. Izin, Ustaz, masih belum ada suaranya, Ustaz. Izin, Ustaz, masih mute, Ustaz. Sekarang sudah ada suaranya belum? Sampun, Ustaz. Nah. Dari awal tadi tidak ada suaranya? Barusan aja, Ustaz. Barusan. Sinyal. Jadi, Ustaz. Insyaallah. Kalau ada yang bertanya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan langit bumi, untuk kemaslahatan kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kemaslahatan kalian wahai manusia, segala apa yang ada di bumi ini. Allah menciptakan kita adalah untuk kemaslahatan kita, untuk kebahagiaan kita. Subhanallah. Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan Allah SWT tidak membiarkan kita sia-sia, ya, tanpa hikmah, tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa ada balasan, tanpa ada hukuman, tanpa ada pengadilan, dan
pertanggungjawaban. Bal arsala ilaina rasulan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, dan pengutusan rasul ini adalah bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Karunia, sungguh itu karunia dari Allah SWT yang sangat besar. Allah mengutus rasul kepada kita. Ya. Di antara bukti rahmat Allah dan karunia Allah yang sangat besar kepada kita, Allah mengutus rasul. Bal arsala ilaina rasulan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasul? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la budda an yursilallahu ar-rusula ilal khalqi litakuma 'alaihimul hujjah wa liya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardah. Allah pasti mengutus para rasul kepada manusia agar manusia tidak lagi memiliki alasan atas perbuatan-perbuatan kufur dan kesyirikan mereka, dan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul yang mereka memberikan berita gembira dan peringatan supaya manusia tidak lagi memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Ya, ini tujuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul litakuma 'alaihimul hujjah wa liya'budullaha bima yuhibbu wa yardah. Agar manusia itu ya tidak lagi memiliki alasan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan ya kesyirikan kafiran mereka, dan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya. Demikian penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Faman ata'ahu dakhala jannah. Oleh karenanya barang siapa yang mentaati Rasul, niscaya dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhala nar, dan barang siapa yang durhaka, artinya kufur kepada Rasul, ya, al-maksiyah di sini, ya, al-maksiyah al-kubra, akbarul ma'asi, yaitu kufur, ya, takzib kepada Rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia masuk surga, ya, dukhulan awaliyan au ala masyiatillah. Baik dia langsung masuk surga ataukah ya tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala apabila dia memiliki dosa-dosa yang tidak mencapai level kufur dan kesyirikan akbar. Kemudian setelahnya masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Ai bi kufrihi wa takdzib. Barang siapa yang durhaka bermaksiat kepada Rasul, yaitu kufur kepada Rasul, tidak beriman kepada Rasul, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yakfur bihi minal ahzab, fannar mau'iduhu." Manusia dari golongan manapun yang kufur kepada Rasul, maka tempat yang dijanjikan untuknya adalah neraka. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ini kufur kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal dalamnya, wa lahu 'adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan dia. Ini wajib
setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui dan mengamalkannya. Mengetahui bahwa Allah yang menciptakan dia, mengetahui bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada dia, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia tidak sia-sia tapi dengan tujuan dan hikmah dan untuk kemaslahatan dia, diamalkan. Ia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunaikan tujuan Allah menciptakan dia. Dan dia wajib mengetahui bahwa Allah mengutus kepada manusia itu Rasul. Supaya manusia tidak lagi memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Sesuai dengan syariatnya yang dia cintai dan dia ridhoi. Maka diamalkan. Taat kepada Rasul, beriman kepada Rasul, taat kepada Rasul. Dan tidak kufur, tidak durhaka kepada Rasul. Ini wajib. Ya, ini wajib. Kalau wajib, karena wajib itu hukum syar'i, maka dia harus mustamad minal adillah syar'iyyah. Karena wajib itu hukum syar'i, maka harus ya hukum itu diambil dari syar'i. Maka Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalil perkara pertama ini yang wajib diketahui dan diamalkan ini oleh setiap muslim dan muslimah adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil ayat 15 sampai ayat 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdha wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan 'alaikum, ia menjadi saksi atas kalian. Ya, menjadi saksi siapa di antara kalian yang beriman dan siapa di antara kalian yang tidak beriman. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus rasul kepada Fir'aun yaitu Musa alaihi salatu wassalam. Fa'asa fir'aunur rasula, tetapi Fir'aun kufur, tidak mengikuti, tidak taat dan durhaka, bahkan mendustakan ya rasul tersebut yaitu Musa alaihi salatu wassalam. Fa'akhadnahu akhdha wabila. Maka kami ya mengazabnya dengan azab yang sangat berat, yang sangat pahit. Ya. Sehingga ini siapa yang taat kepada Rasul dakhala jannah, siapa yang durhaka kepada Rasul maka seperti Fir'aun. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan azab ya dengan azab yang sangat berat. Ya. Seseorang mengatakan fala ahad yaumal qiyamah yaqulu an lam adri ani makhluqun lil ibadah ana lam adri madza yajib alayya wa lam adri madza yuhram alayya la yumkinu an yaqula hadha li'anna ar-rusul alaihi wasallam qad ballagathum wa hadhihi al-ummah al-muhammadiyah tashhadu alaihi. Ketika Syekh menjelaskan bahwa Nabi SAW itu akan menjadi saksi atas kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, bahwasannya ya beliau SAW telah menyampaikan risalah Allah ini kepada kalian dan telah menyampaikan hujjah kepada kalian, ya, maka tidak ada seorang pun di hari kiamat nanti yang ya akan berkata ana lam adri, ya, ana lam adri ani makhluqun li ibadah. Aku enggak tahu kalau aku ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT satu-satunya. Aku tidak tahu apa yang wajib atasku. Aku tidak tahu apa yang haram bagiku. La yumkinu an yaqula hadza. Tidak akan diterima ucapan orang ini nanti di hari kiamat. Kenapa? Li'anna Rasulullah SAW qad balagat. Para rasul telah menyampaikan kepada mereka. Dan umat ini nanti umat Muhammad SAW akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa para rasul itu telah menyampaikan ya risalah Allah kepada umatnya. Ya. Subhanallah. Syekh Saleh kemudian mengatakan wa kadzalika man 'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna ma'alahu asad min ma'ali qaumi fir'aun. Demikian juga barang siapa yang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kufur kepada Muhammad SAW, durhaka kepada Muhammad SAW, dengan tidak mengikuti beliau SAW, maka nasibnya nanti di hari kiamat lebih berat dibandingkan nasib Fir'aun dan kaumnya. Kenapa? Lianna Muhammadan huwa afdalur rusul. Faman asahu takunu uqubatuhu ashadda. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu merupakan Rasul yang paling afdal. Maka barang siapa yang durhaka kepada beliau, dalam artian tidak beriman kepada beliau, sampai ajal menjemputnya, maka hukumannya, azabnya di hari kiamat nanti juga lebih berat. Hadil ayat dalilun ala minnatillahi alaina bi irsalir Rasul Muhammad SAW ilaina. Wa anal gharada min irsalihi an yubayyina lana tariqal ibadah. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Kama dakhala alu fir'aun an-nar lama 'asa rasulahu Musa alaihi salatu wassalam wa kadzalika 'ada ar-rusul kulluhum hadza sabiluhum wa hadza tariquhum. Jadi ayat ini adalah dalil karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul kepada kita. Dan bahwasannya tujuan diutusnya beliau SAW dan Rasul-Rasul yang lainnya adalah menjelaskan kepada kita jalan ibadah. Maka barang siapa yang mentaati beliau, beriman kepada beliau, mengikuti beliau, masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada beliau, dalam arti kufur, tidak beriman kepada beliau, masuk neraka. Sebagaimana Fir'aun masuk neraka ketika Fir'aun dan pengikutnya durhaka, tidak beriman kepada Rasul yang diutus kepada mereka itu Musa. Maka demikian juga musuh-musuh para Rasul semuanya, ya, jalan mereka seperti Fir'aun dan pengikut. Allahul musta'an. Ini al-mas'alatul ula, ya, perkara pertama yang wajib, ya, diilmui dan wajib diamalkan. Asaliyatu, perkara yang kedua yang wajib diilmui dan wajib diamalkan, barang siapa yang tidak mengetahuinya apalagi tidak mengamalkannya maka dia berdosa. Siapa yang mengilmuinya dan mengamalkannya maka dia mendapatkan pahala. Annallaha la yarda, bahwa Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak ridha an yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, untuk ada seseorang siapapun dia yang disekutukan dengannya fi ibadatihi, dalam ibadah kepadanya. Ya, la yarda fil mudhari', ya, masdar di dalamnya itu nakirah dalam konteks nafi. Ya, maka semua bentuk keridhaan Allah itu manfi, dinafikan oleh Allah. Sekali-kali Allah tidak ridha, sedikit pun tidak ridha, ya, untuk disekutukan dengan seorang pun dalam ibadah kepadanya. Ahadun di sini ya juga nakir. Maka siapapun itu, ya, seorang itu yang disekutukan dengan Allah SWT, la malakun muqarrabun, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah, wala nabiyul mursal, ataupun nabi yang diutus. Dua makhluk yang paling mulia, malaikat dan rasul yang Allah utus, seandainya disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ibadah, maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Terlebih lagi makhluk-makhluk yang derajatnya di bawah para malaikat dan para rasul, ya, lebih tidak ridha lagi. Dan artinya kalau orang itu tidak mengamalkan ini, justru dia malah, ya, beribadah, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Ya, dia sekutukan Allah dengan seseorang, dengan sesuatu, ya, maka dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang kesyirikan itu merupakan a'zamul masabbah lillah. Kesyirikan dan ibadah itu merupakan a'zamul masabbah lillah. Penghinaan, ya, terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak kalau tidak diridhoi, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib untuk diketahui. Barang siapa yang tidak mengetahui bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho untuk disekutukan dengan seorang pun dalam ibadah kepada Allah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdosa dia. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka
abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Jangan sampai hari kiamat kalian datang ya membawa dosa-dosa kesyirikan kemudian kalian mengatakan kami lalai dari hal ini, kami tidak tahu akan hal ini, atau kalian mengatakan yang berbuat kesyirikan itu adalah leluhur kami, bapak-bapak leluhur kami, dan kami hanyalah keturunan yang datang setelahnya. Maka apakah Engkau ya Allah akan menghukum kami, membinasakan kami di dalam neraka dengan sebab perbuatan yang dilakukan oleh ahlul batil, min abtul batil, pelaku kesyirikan generasi leluhur kami? Kami hanya ikut-ikutan mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Qaf, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. La yubaddalu al-qawl ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Sudah, kalian enggak usah ribut, kalian enggak usah banyak protes. Ya. Di hadapanku. Aku sudah sampaikan kepada kalian, aku sudah suguhkan, aku kirimkan kepada kalian peringatan-peringatan dariku. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan peringatan. Perdebatan-perdebatan itu dari kiamat tidak bermanfaat. Alasan-alasan tidak bermanfaat. Wa dalilu qaulu ta'ala, ya karena ini wajib, maka mesti ada dalil syar'inya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Ya. Al-masajid bisa bermakna ya bangunan-bangunan masjid itu lillah, itu hanyalah milik Allah, hanyalah diperuntukkan ibadah kepada Allah satu-satunya. Ya, al-masajid juga ditafsirkan oleh para ulama dengan ya alat untuk sujud, yakni badan kita. Ini adalah milik Allah, sujud kita adalah hak Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian ya berdoa, baik doa ibadah ataupun doa permohonan kepada seorang pun disekutukan ma'allah, disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik seseorang yang kalian sekutukan dengan Allah dalam doa kalian itu, dalam ibadah kalian itu malaikat ataupun rasul, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fal kufru wa syirku la yardahu Allah bal innama arsala ar-rusul wa anzala kutub li muharabatil kufri wa syirki wal qada alaihima. Kekafiran dan kesyirikan tidak akan pernah diridhai oleh Allah SWT sedikit pun. Bahkan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci tidak lain adalah untuk memerangi kekufuran dan kesyirikan wal qada alaihima, dan menghabisinya. Qala Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Wa idza kana Allah la yarda bil kufri wa syirki fa innal wajib al mu'min an la yarda bihima. Kalau kita sudah tahu Allah enggak ridho sama sekali dengan kekafiran kesyirikan, maka kewajiban orang beriman pun tidak ridho kepada yang namanya kekafiran kesyirikan. Wa anal mu'min ridhahu wa ghadabuhu ya tabaun ridallah wa ghadabihi. Karena ridho dan murkanya seorang mukmin itu mengikuti ridho dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini perkara yang kedua yang wajib dipelajari, diilmui, dan wajib diamalkan. Lebih detailnya nanti akan di muqaddimah yang ketiga tentang perkara yang kedua ini. Asal satu, perkara yang ketiga yang wajib diilmui dan diamalkan, anna man ata'ar rasula, barang siapa yang mentaati Rasul, yakni dia mengilmui dan mengamalkan perkara pertama dari tiga perkara yang wajib diilmui dan diamalkan ini, wahadallah, dan dia mentauhidkan Allah, dia mengilmui dan mengamalkan perkara yang kedua. La yajuzu lahu, konsekuensinya la yajuzu lahu mualatu man hadallaha wa rasulah. Tidak boleh bagi dia mualat, ya, memberikan loyalitasnya kepada man hadallaha wa rasulah, orang-orang musyrik,
Orang-orang kafir yang mereka tidak taat kepada Rasul dan mereka tidak mentauhidkan Allah. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya, siapapun itu. Walau kan akraba qaribin, walaupun itu kerabat paling dekat. Walaupun itu kerabat paling dekat. Syekh Muhammad mengatakan la yajuz. Karena hukum mualah kepada mereka, ya mualat itu asal maknanya adalah ya bersahabat dengan mereka, berteman dengan mereka, ya cinta kepada mereka, dekat dengan mereka. Ya, ini hukumnya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang hukumnya kufur akbar, pembatal keislaman, ya. Ada yang hukumnya ya dosa, dosa besar, tidak sampai kufur akbar. Oleh karenanya Syekh Muhammad ya mengungkapkannya dengan diksi yang sangat tepat, la yajuzulahu. Ya, la yajuzulahu. Ulama sepakat bahwasanya itu haram, tidak boleh. Tapi hukumnya itu berbeda-beda. Ada yang kufur akbar, ada yang dosa besar. Dan ini antum bisa baca lebih detail di syarah Syekh Saleh Ibn Fauzan. Di syarah Syekh Saleh Al-Fauzan. Hafizahullah Ta'ala. Tidak boleh bagi dia orang yang sudah mengamalkan, mengilmui dan mengamalkan perkara pertama dan perkara kedua, tidak boleh bagi dia mualah ya kepada siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud di sini kata Syekh Saleh adalah orang-orang kafir, orang musyrik. Orang-orang kafir, orang musyrik. Kata Syekh Saleh ya, ketika menjelaskan dalilnya, wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati wahai Muhammad SAW satu kaum yang mereka itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni Muslim, beriman kepada Allah dan hari akhir, Muslim. Kamu tidak akan dapati ya orang Islam yuwaduna man hadallah. Assalamualaikum Ustaz. Gak ada suaranya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ada suaranya tidak? Ada Ustaz. Sekarang Ustaz. Halo. Sekarang ada Ustaz. Assalamualaikum. Wonten Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Ada Ustaz. Assalamualaikum. Ada suaranya? Ada Ustaz. Iya Ustaz. Ada suaranya? Ada Ustaz. Halo, ada suaranya? Ada Ustaz. Ada Ustaz. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau wahai Nabi SAW tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia mencintai orang-orang kafir. Ya, dia mencintai orang-orang kafir. Hadza la yumkinu abadan yuhibbal kuffar. Ini tidak mungkin. Orang mukmin mencintai orang-orang kafir. Ya. Ini maknanya bahwa yang dimaksud dengan man hadallahu wa rasulah menurut penjelasan Syekh Saleh di sini adalah orang kafir. Ya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, meskipun orang-orang kafir itu adalah bapak mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, ya, dan kerabat mereka sendiri. Ya.
Ulaika, mereka yang tidak memberikan cinta dan loyalitasnya kepada orang-orang kafir itu akan mendapatkan ya banyak sekali pahala. Allah sebutkan dalam ayat ini. Satu, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ya, Allah tulis athbata Allah fi qulubihim. Allah tegarkan keimanan dalam hati mereka. Ini pahala pertama. Orang yang tidak memberikan cinta dan loyalitasnya kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, walaupun itu kerabat terdekat, satu, Allah akan tegarkan keimanan di dalam hati mereka. Dua, wa ayyadahum, dan Allah akan membantu mereka, menguatkan mereka, biruhim minhu, dengan kekuatan darinya. Maknahu at-ta'yid, maknahu at-taqwiyah. Qawwahum biruhim warrulah, itu telah Allah SWT akan menguatkan mereka dengan bantuan kekuatan darinya. Ini pahala yang kedua. Pahala yang ketiga, yudkhiluhumul jannat. Allah masukkan mereka ke dalam surga. Pahala yang keempat, jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Ini pahala yang keempat. Pahala yang kelima, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Pahala yang keenam, waradu anhum. Waradu anhu. Mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Saleh, lamma aghdhabu aqriba'ahum minal kuffar wa adauhum, tatkala mereka tatkala mereka membenci orang-orang kafir meskipun dari kerabat mereka sendiri dan memusuhi orang-orang kafir itu, maka manahumullahu ridha minhu jazaan lahu. Maka Allah ganti dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala atas mereka. Fahum awidhu bi'aghdhabihim li'aqaribihim al-kuffar, awidhu biridhallah. Jadi diganti buat mereka. Sebab mereka membenci dan dibenci oleh orang-orang kafir, membenci dan dibenci, murka dan menjadikan murka orang-orang kafir kepada mereka. Maka Allah ganti untuk mereka ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa tadi? Pahala yang ke-6. Waradu anhu. Yang ketujuh, ulaika hizbullah. Pahala yang berikutnya, mereka itu adalah hizbullah, jama'atullah, jamaahnya Allah. Amal kufar, fahum hizbus syaitan. Ulaika hizbus syaitan. Mereka adalah jamaah setan. Ansarus syaitan. Mereka adalah para pasukan setan, pembela setan. Sedangkan orang beriman yang tidak memberikan cinta loyalitasnya kepada orang-orang kafir dan orang musyrik, maka mereka adalah hizbullah, jama'atullah, ansarullah. Ini yang ke-8. Yang ke-9, ala inna hizballahumul muflihun. Sesungguhnya jamaah Allah, pasukan Allah, para pembela dan penolong Allah itu mereka lah orang-orang yang muflihun. Orang-orang yang muflihun. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya, lebih rincinya lagi bisa antum baca di barakallahu fikum di syarah Syekh Saleh. Di sana ada perincian terkait dengan muamalah dengan orang kafir dan sebagainya yang tidak menafikan apa yang disebutkan dalam perkara yang ketiga ini. Ya. Alhamdulillah, ini mukaddimah yang kedua berisi 3 perkara yang wajib diilmui dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Bagi yang mau bertanya, dipersilakan untuk melambaikan tangannya. Tidak ada, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini.
Mohon maaf apabila ada gangguan ya jaringan dan peralatan sebagainya. Sallallahu ya. Jazakumullah khairan. Fadlu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.